Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda yang hebat. Selamat pagi solih-solihah SD 1 Patukangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sudah tahu kan tagline Sekolah Alam? Siapa kita? Sahabat peradaban hebat, bersinergi, mandiri, berakhlak kuat. Nah, itu tagline Sekolah Alam Aulia. Nah, ayah bunda yang hebat, untuk tema semester 1, yaitu yang pertama adalah tema tentang mainan. Us Erma dan Pak Adam akan mengajak anak-anak bersenang-senang tentang mainan. Nah, selama 2 bulan dan kurang lebihnya 9 minggu kita akan bersenang-senang dengan tema mainan. Nah, untuk target akhlak dalam tema mainan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah jujur, yang nantinya aplikasinya adalah bermain dengan sesuai aturan yang benar. Nah, untuk yang kedua yaitu tanggung jawab. Nanti aplikasinya adalah anak-anak mampu merapikan kembali mainan yang sudah digunakan. Nah, untuk yang ketiga adalah kerjasama. Nah, bagaimana nanti anak-anak akan berperan aktif dalam permainan kelompok bersama teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya kami akan memaparkan SAL Plan atau Sekolah Alam Learning Plan, yang mana itu adalah rencana pembelajaran selama satu tema, yaitu tema mainan. Nah, kita simak bersama-sama ya dalam video berikut ini. Ayah bunda yang hebat, berikut adalah skenario pembelajaran SD 1 Patukangan dengan tema mainan. Namun sebelum kita masuk ke dalam aktivitas setiap minggunya, perlu kita ketahui bersama bahwa rencana pembelajaran yang kami buat untuk pelaksanaannya bisa jadi kondisional. Jadi bisa dikurangi maupun ditambah untuk aktivitasnya. Kenapa seperti itu? Misalnya ada hotspot learning seperti program Idul Adha, maka itu bisa mempengaruhi jadwal yang sudah kami siapkan. Ataupun seperti adanya PPKM seperti ini yang jadwalnya, aktivitasnya kami sesuaikan dengan aktivitas tatap muka. Namun karena mengharuskan untuk online, maka kami pilih aktivitas yang memungkinkan untuk dilakukan di rumah. Nah, untuk aktivitas mingguannya kami buat 8 minggu, karena untuk minggu yang pertama masuk dalam program WOS atau Welcome to Our School. Nah, monggo bisa disimak untuk skenario pembelajarannya. Yang pertama yaitu target akhlaknya, seperti yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah jujur, di mana nanti aplikasinya anak-anak akan bermain sesuai dengan aturan yang benar. Nah, yang kedua ada tanggung jawab. Harapannya di sini adalah anak-anak terbiasa merapikan kembali mainan yang sudah digunakan baik di sekolah maupun di rumah. Untuk yang ketiga adalah kerjasama. Anak-anak mampu berperan aktif dalam permainan kelompok. Itu adalah target akhlak dalam satu tema ini. Untuk yang aktivitas minggu pertama, nah ini untuk setiap minggunya kami usahakan aktivitasnya adalah tematik, yaitu terkait dengan satu yang lainnya. Namun memang ada beberapa materi yang tidak bisa ditematikan. Nah, untuk yang pertama adalah di minggu pertama akidah akhlak, mengenal hakikat tema pembelajaran, dan kemudian brainstorming tentang tema mainan. Nah, ini untuk yang outboundnya ini adalah bermain spinning ball, game perkenalan yang seharusnya kami lakukan di sekolah, namun kami ganti dengan mengenal nama-nama anak dengan menuliskan nama anak-anak seperti yang kami tugaskan kemarin. Nah, kemudian seharusnya dari bermain spinning ball itu bolanya bisa digunakan untuk beraktivitas melempar bola ke atas dan nanti bisa menguji gaya gravitasi bumi, yaitu masuk ke aktivitas sainsnya. Nah, di dalam
bermain spinning ball tadi akan kami jelaskan aturan permainannya. Nah, dari bolanya tadi akan kami buat menjadi pohon literasi. Pohon literasi ini adalah nanti display kelas yang mana isinya adalah buku cerita yang dibaca anak ketika di rumah. Nah, ini mengenal nama-nama anak-anak yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian mengenal bunyi bahasa melalui nama-nama benda sekitar. Ini adalah aktivitasnya adalah dengan mengenal suara-suara binatang. Nah, untuk yang look and say ini adalah nanti kosakata tentang mainan dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk yang tema dari dinas nih menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek matematika. Ini kami jadikan aktivitas seperti yang kemarin itu, mendata jumlah mainan yang di rumah. Nah, untuk targetnya mengenal hakikat tema pembelajaran dan mengenal tema serta membuat pohon literasi. Untuk minggu kedua dari bermain boy-boyan, nanti kita akan menguji kekuatan atau keseimbangan menara kereweng tertinggi, yaitu dari kereweng yang ditata ketika boy-boyan nanti akan diuji keseimbangannya, kekuatannya, dan diukur tertinggi, kereweng yang tertinggi. Ini menanti permainan kelompok. Nah, untuk yang selanjutnya ada adab ketika bermain yang akan kami sampaikan ketika bermain. Nah, ketika bermain juga ada kerukunan dalam bermain, ini tentang sosialnya dan cara bermainnya atau aturan permainannya nanti akan dijelaskan ketika bermain boy-boyan. Nah, ini kami usahakan tematik ya. Kemudian untuk yang KD dinasnya ini yang matematika, menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat, penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Nah, ini nanti include ke jumlah kereweng yang ditata menjadi menara. Kemudian untuk artnya, seninya adalah membuat mainan-mainan sederhana. Nah, nanti ini kami usahakan dengan memaksimalkan barang bekas yang ada di rumah maupun di sekolah. Untuk bahasanya, bahasa Jawa, yaitu mengeja dan menulis huruf, suku kata melalui nama-nama benda sekitar. Nanti kita akan explore benda-benda sekitar dan menulis dalam bahasa Jawa. Nah, sama juga halnya nanti akan ditulis dalam bahasa Inggris. Untuk targetnya adalah bagaimana anak akan mengaplikasikan adab ketika bermain dan membuat mainan sederhana. Perlu diketahui bahwa target mingguan ini adalah target secara general dalam bentuk produk dan performa. Jadi ada produknya, ada performanya. Kemudian untuk minggu ketiga yaitu bermain bakia. Kemudian dari bermain bakia nanti akan dilakukan bagaimana anak-anak akan menghitung kecepatan yang ditempuh ketika bermain bakia. Nah, ini bisa include ke matematikanya juga ini. Ini adalah sainsnya. Kemudian ketika bermain bakia, bagaimana anak-anak akan mampu bekerja sama dan menghargai teman ketika bermain. Nah, setelah bermain, nanti anak-anak akan menceritakan pengalaman setelah bermain. Untuk matematikanya, include di aktivitas art atau seni, yaitu membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan-kumpulan benda. Nah, sebelum membuat tempat pensil, anak-anak akan mengumpulkan batang pohon, kemudian dihitung nanti jumlahnya dan dibandingkan dengan milik temannya. Nah, batang pohon tersebut nanti akan digunakan untuk membuat tempat pensil. Kemudian tempat pensil tersebut akan diwarnai
dan nanti bisa include ke bahasa Inggrisnya tentang warna. Nah, ini yang akidah akhlaknya, bersuci dan tata caranya. Nah, untuk target minggu ketiga, anak-anak mampu bekerja sama dan menghargai teman ketika bermain dan membuat tempat pensil dari batang pohon. Untuk minggu keempat, diambil dari outbound patok lele. Nanti untuk sainsnya akan mengenal jenis batang yang digunakan untuk patok lele, dan sosialnya anak-anak bisa siap menerima kekalahan ketika bermain atau berjiwa besar. Nah, ini yang tematik. Kemudian kami includekan lagi yang tematik selanjutnya, ada art, membuat kolase kaligrafi dari biji merah. Nanti sebelum dibuat kolase, anak-anak mengumpulkan biji merah dan menghitung jumlahnya, kemudian dibandingkan dengan milik temannya. Siapa yang mengumpulkan dalam jumlah yang terkecil atau paling sedikit, nah nanti dibandingkan dengan temannya yang bisa mengumpulkan biji merah yang terbanyak. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya, anak-anak read aloud and match. Maksudnya ini membaca bahasa Inggris atau lafal bahasa Inggris dengan lantang. Nah, untuk bahasa Indonesianya, mempraktekkan kegiatan persiapan membaca dan menulis permulaan. Nah, ini masuk dalam KD Dinas. Jadi ada beberapa KD Dinas yang kami masukkan. Nah, ada beberapa memang aktivitas yang tidak bisa ditematikan. Untuk akidah akhlaknya kasih sayang Nabi Muhammad. Ini nanti bisa dalam bentuk storytelling atau menonton video. Nah, untuk targetnya yaitu anak-anak bisa menerima kekalahan dalam bermain, dan produknya adalah membuat kolase kaligrafi biji merah. Mohon maaf, ini belum tertuliskan di sini. Nah, untuk yang minggu kelima, dari outbound bermain cuplak-cuplak suweng, include yaitu ini KD Dinas juga, ini menyanyikan, mengenal dan menirukan halaman musik melalui lagu, mengenal dan memperagakan gerak anggota tubuh melalui tari. Nah, ini nanti dari cuplak-cuplak suweng bisa memahami tentang dolanan, kemudian menirukan pengucapan teks tembang dolanan bertema nasihat, ini masuk ke bahasa Jawanya. Nah, untuk sainsnya nanti anak-anak akan dikenalkan jenis-jenis permainan tradisional dan modern. Kemudian dari permainan tradisional tersebut, nanti anak-anak akan menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Untuk matematikanya, menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Ini juga masuk salah satu kompetensi dasar dari dinas, sama dengan mempraktekkan kegiatan persiapan membaca dan menulis permulaan, ini juga KD Dinas. Nah, sing a song, nanti anak-anak akan menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk targetnya anak-anak mampu menyanyikan lagu dan memahami tembang dolanan yang bertema nasihat. Untuk minggu ke-6-nya, membuat ketapel. Nah, ini dari ketapel, anak-anak akan beraktivitas bermain ketapel dan mengetahui manfaat ketapel, kemudian menguji kekuatan karet dengan ketapel, dan menghitung biaya produksi dalam membuat ketapel. Nah, ini include dari artnya, outbound, sosial, sains, dan bisnis. Yang kami harapkan adalah nanti dari pembuatan ketapel ini, anak-anak bisa mempelajari bagian dari artnya, outbound, sosial, sains, dan bisnisnya. Kemudian yang matematika dan bahasa Indonesia ini tidak bisa tematik, yaitu menuliskan
lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Untuk matematikanya, untuk bahasa Indonesia mempraktekkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dan dengan bahasa santun. Nah, ini dua-duanya adalah tadi dari dinas. Untuk targetnya adalah mengetahui cara membuat ketapel dan manfaat ketapel. Untuk minggu ke-7 adalah jenis-jenis permainan tradisional dan modern permainan. Maksudnya ini contoh permainan tradisional adalah setinan, begal, ketapel, dakon, dan yang sudah anak-anak lakukan bermain boy-boyan, ketapel, jeblak-jeblak suwung, dan nanti akan dibandingkan dengan permainan modern, misalnya nih Hot Wheels atau game online. Nah, jadi kami usahakan, kami pun tahu apa yang anak-anak paling suka ketika bermain di rumah dengan menggunakan HP. Misalnya game online ini, jadi anak-anak lagi ngehitsnya itu main apa. Jadi ketika anak-anak bercerita, kami pun bisa tahu dan nyambung, dan kami bisa mengarahkan ke hal-hal yang benar, maksudnya hal-hal yang lebih tepat untuk anak-anak. Nah, kemudian ada mendata dan menghitung mainan. Ini juga include ke yang kemarin sudah kita lakukan, mendata dan menghitung mainan yang ada di rumah. Nah, untuk selanjutnya ada mufradat mainan. Ini bahasa Arab ya, kosakata tentang mainan. Untuk selanjutnya ada bersih itu sehat. Ini akidah akhlaknya. Nah, dari aktivitas akidah akhlak ini bisa juga diaplikasikan di rumah. Nah, nanti anak-anak bisa menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah sosialnya ya. Ini Kadit Dinas juga ini yang ini. Kemudian minggu ke-7 adalah minggu sudah mau masuk ke puncak tema. Jadi anak-anak membuat tiket dan iklan untuk festival atau puncak tema. Dan untuk bisnisnya setelah nanti dipromosikan, nanti anak-anak akan menjual tiket puncak temanya, yaitu festival mainan tradisional. Nah, untuk target minggu ke-7, anak-anak mampu memahami dan membedakan jenis permainan tradisional dan modern. Untuk produknya, anak-anak membuat tiket dan iklan. Nah, untuk minggu ke-8 adalah minggu yang terakhir. Nanti ada persiapan. Anak-anak menyiapkan properti, anak-anak mempromosikan iklan dan tiketnya yang nanti akan dijual ke teman-teman di kelas lain ya untuk tiketnya. Nah, itu masuk ke dalam bisnis. Dan nanti untuk puncak temanya kami akan mengadakan festival mainan tradisional, yaitu nanti akan diadakan beberapa spot-spot mainan tradisional yang bisa dimainkan oleh teman-teman di kelas yang lain maupun ustadzah. Nah, untuk bisa masuk ke dalam wahana festival mainan ini, mereka harus membeli tiketnya. Nah, untuk hasil tiketnya nanti bisa dikelola di dalam kelas untuk kepentingan bersama. Nah, itu aktivitas selama minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, itulah pemaparan salplen tema mainan. Untuk ayah bunda, nanti yang ingin bertanya bisa langsung bertanya lewat Japri maupun lewat grup ya. Dan tambahan lagi nih, untuk fokus pembelajaran tahun ini adalah science, program science ya, mohon maaf. Dan nanti untuk penjelasannya akan diadakan Kick Off Science yang akan diadakan di bulan Agustus ya, yang mana nanti pada akhir tahun nanti akan ada Festival Science. Nah, cukup sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.